Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai kuliah kita tentang psikologi konseling, yaitu psikologi konseling berbasis NLP, ya. NLP ini singkatan dari Neuro Linguistic Programming. Materi kuliah sudah saya kirim ke WhatsApp. Jadi kalian tinggal mengikuti apa yang saya sampaikan sambil membaca, sambil hadir di YouTube saya, channel YouTube. Oke. Baik, saat ini yang hadir baru berapa ini? Baru Kirana, Mutia, Nabila, Rahma, Istiqomah, Harumi, Amalia. Baik, yang lain masih menunggu, nanti bisa diputar ulang, ya, diputar ulang. Karena untuk sementara ini saya private channel linknya, jadi caranya membuka melalui link yang saya bagikan di WhatsApp. Baik, ya. Kemarin kita sudah membahas tentang psikoanalisa. 2 kali pertemuan psikoanalisa, saya kira nanti bisa dipelajari lagi. Sekarang kita akan membahas tentang NLP, Neuro Linguistic Programming. Teori-teori di NLP relatif baru, mungkin terbaru ya. Sebenarnya NLP ini awalnya adalah digunakan untuk komunikasi, teknik komunikasi. Baik teknik komunikasi di dunia marketing, bahkan untuk lebih khususnya untuk mempengaruhi orang. Nah, tentunya karena di konseling itu adalah memberikan suatu bantuan psikologis, ini sangat berkaitan sekali dengan psikologi konseling, sehingga metode-metode yang ada di NLP ini bisa kita gunakan untuk konseling. Dan di artikel-artikel di internet, kalian kalau mengetik konseling berbasis NLP atau konseling NLP, itu pasti banyak kalian temukan dan bisa kalian pelajari. Saya hanya memberikan basic-basicnya, dasar-dasarnya, karena kalau bisa menguasai konsep NLP cukup panjang ya, cukup rumit, kalian bisa belajar sendiri. Dan NLP ini dikembangkan sudah sekian puluh tahun yang lalu dan mendapat tempat yang cukup tren ya, karena ikut kursusnya aja biayanya sampai puluhan juta. Bahkan orang rela mengikuti kursus-kursus yang ada diadakan di luar negeri untuk mendapatkan sertifikat. Nanti gelarnya menjadi bukan gelar, jadi mendapat sertifikat. Jadi NLP yang certified. Nah, kita akan mengambil dari sisi konselingnya, dari NLP ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengembangkan konsepnya. Saya kira kalau daripada kalian menguasai psikoanalisa, kemudian konsep-konsep yang lain, lebih baik kalian kuasai dulu tentang NLP ini. Kalau kalian paham NLP, insya Allah memahami teknik konseling yang ada di berbagai
pendekatan, teori pendekatan di dalam konseling itu akan lebih mudah. Itu yang saya alami. Baik, tentang neurolinguistic programming, jadi terdiri dari 3 kata, neuro, linguistik, dan programming. Oke, sebelumnya saya akan lihat siapa yang sudah hadir. Ya, ada dia, Ita, Renita, Healigion, ini siapa ya? Oh, Nada Fajria. Kemudian Ninda, Ira, Aprilia, Nafa, Dian Ayu. Baik, dan Atala. Atala tadi sudah kan? Baik, nanti kalau kalian mau bertanya kepada saya, silahkan saja langsung ke komentar. Saya juga sedang buka di grup WhatsApp-nya, ya, grup WhatsApp. Jika ada kalian bertanya, bisa disampaikan di grup WhatsApp atau di channel YouTube saya. Baik. Kembali ke masalah NLP. Di slide pertama, Neuro Linguistic Programming (NLP) adalah model komunikasi interpersonal dan merupakan pendekatan alternatif terhadap psikoterapi yang didasarkan kepada pembelajaran subjektif mengenai bahasa, komunikasi, dan perubahan personal. Jadi pendekatannya lebih pada linguistik, linguistik, jadi pemrograman dengan bahasa. Ya, pembelajarannya mengenai bahasa yang ditujukan untuk komunikasi. Jadi bahasa dari konselor, bahasa dari klien nanti akan kita bahas lebih rinci untuk perubahan-perubahan personal. Baik. Yang pertama tentang neuro. Neuro dapat diartikan sebagai mekanisme yang dilakukan individu dalam menginterpretasikan informasi yang didapat melalui panca indera dan berbagai mekanisme pemrosesan yang selanjutnya di pikiran. Jadi kata neuro itu mengacu kepada bagaimana seseorang itu mampu menangkap informasi dari panca indera kemudian diproses melalui pikiran. Jadi manusia itu bisa menerima informasi melalui 5 hal, yaitu visual, auditori, kinestetik, kemudian apalagi panca indera itu visual, auditori, kinestetik, oke, nanti di slide selanjutnya ya, lupa saya. Baik, kemudian linguistik. Linguistik ditujukan untuk menjelaskan pengaruh bahasa yang digunakan pada diri maupun pada individu lain yang kemudian membentuk pengalaman individu akan lingkungan. Baik, jadi penggunaan linguistik ini ditujukan untuk mengolah berbagai pengaruh-pengaruh bahasa. Jadi output dari pikiran itu adalah bahasa. Sehingga bahasa inilah yang digunakan sebagai sarana untuk merubah individu yang bersangkutan. Kemudian programming dapat diartikan sebagai berbagai mekanisme yang dapat dilakukan untuk melatih diri seorang individu dalam berpikir, bertindak, dan berbicara dengan cara yang lebih positif. Jadi melalui bahasa, seseorang mulai diprogram, direncanakan, diprogramkan agar dia dapat berpikir, bertindak, berbicara yang lebih positif. Baik, nah ini yang saya maksud dengan panca indera tadi, visual, auditori, kinestetik, olfaktori, dan gustatori. Jadi manusia itu memiliki preferensi atau kesukaan
dari kelima jalur informasi tersebut. Umumnya diantaranya ada 3 jalur. Jadi umumnya 3 jalur ya, yaitu visual, auditory, kinestetik. Itu jalur komunikasi dan jalur informasi. Jadi bagaimana dia menyukai hal yang informasi yang masuk dan bagaimana dia mengekspresikan informasi yang masuk. Ya, mengekspresikan informasi yang masuk melalui visual atau auditory atau kinestetik. Nah, di dalam NLP 3 hal ini, visual, auditory, kinestetik ini menjadi satu menjadi satu hal yang penting, untuk dianalisis. Preferensinya apa klien kita? Apakah dia preferensinya ke auditory, ke kinestetik, atau ke visual? Nah, ini menjadi model bahasa juga, model komunikasi yang akan kita gunakan. Jadi dari mulai analisis, kemudian juga bisa nantinya digunakan untuk bahasa agar sesuai dengan preferensi dari klien kita. Baik. Kemudian selain informasi yang masuk melalui visual, auditory, kinestetik, yang namanya preferensi, juga karena NLP mempelajari tentang presuposisi, ya. Jadi presuposisi ini adalah satu anggapan normal atau satu anggapan tentang manusia itu seperti apa. Jadi ini kalau kita bahas di dalam psikologi konseling, maka presuposisi ini menjadi satu model hakikat tentang manusia itu apa menurut, atau konsep manusia itu apa menurut pendekatannya. Kalau di psikoanalisa kemarin sudah kita bahas bahwa manusia itu cenderung dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Ya, kalau di NLP maka ini menjadi presuposisi atau menjadi konsep manusia, ya, konsep manusia. Ada beberapa presuposisi yang diajukan oleh NLP. Baik. Presuposisi ini menjadi lebih efektif jika mengaktifkan seolah semuanya begitu benar. Jadi orang itu akan normal jika mengikuti presuposisi yang diajukan oleh NLP ini. Yang pertama, bahwa tubuh dan pikiran terhubung satu sama lain. Jadi, menurut konsep NLP bahwa tubuh dan pikiran itu terhubung. Jadi ada kaitannya. Sehingga proses berpikir dapat mempengaruhi kondisi fisik. Demikian pula sebaliknya, kondisi fisik dapat mempengaruhi cara berpikir. Jadi proses berpikir dapat mempengaruhi kondisi fisik, kondisi fisik dapat mempengaruhi cara berpikir. Jadi tingkah laku kita itu dapat kita program untuk merubah pikiran kita. Nah, pikiran kita bisa kita program juga untuk merubah perilaku kita. Ya, jadi antara pikiran dan tubuh itu memiliki keterkaitan. Kemudian presuposisi yang kedua adalah peta bukanlah area sebenarnya. The map is not the territory. Atau peta itu bukanlah wilayah.
atau peta bukanlah area yang sebenarnya. Kalian buka ya di slide ke-6. Di situ ada presuposisi kedua, yaitu peta bukanlah area sebenarnya. Om. Ada pengganggu. Ya, ini kabelnya dipakai mainan sama kucing lah, nanti bisa jatuh itu kamera ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi peta bukanlah area yang sebenarnya. Setiap individu memiliki model dunia di dalam pikirannya. Jadi orang itu akan mempersepsikan dunia sesuai dengan apa yang ada di alam pikirannya. Tapi sekali lagi bahwa di dalam pikiran itu adalah peta, sedangkan kenyataan itu tidak sesuai dengan peta. Jadi kita mempersepsikan bahwa kucing itu misalnya menakutkan, tapi sebenarnya tidak menakutkan. Peta kita itu gelap itu menakutkan, tapi sebenarnya gelap itu pada dasarnya tidak menakutkan, menggigit juga tidak. Tapi karena peta kita itu petanya adalah menakutkan, maka gelap menjadi menakutkan. Ya, baik. Demikian pula dengan misalnya kalian bau durian misalnya. Ya, sebenarnya bau durian itu tidak membuat mual. Tapi karena kalian sudah antipati dengan durian, maka durian itu menjadi sesuatu hal yang membuat mual. Jadi peta itu tidak sama dengan yang sebenarnya. The map is not the territory. Oke, lanjut. Nah, presuposisi yang ketiga adalah komunikasi dapat terjadi pada kondisi sadar dan kondisi bawah sadar. Nah, ini yang menjadi satu hal yang penting. Kalau di psikoanalisa kemarin kita juga membahas tentang bawah sadar, tapi tidak diarahkan untuk teknik komunikasinya, cuma dalam bentuk pengungkapan alam bawah sadarnya. Nah, sekarang kita di NLP ini kita membahas tentang, dijelaskan tentang bagaimana melakukan komunikasi bawah sadar. Tentunya ini menarik karena saya kira secara eksplisit ini tidak disebutkan di teori-teori konseling lainnya dan dikhususkan hanya di NLP. Dan kalau orang sudah bisa berkomunikasi bawah sadar, tentunya dia akan menguasai alam bawah sadarnya. Padahal kemarin kita tahu bahwa alam bawah sadar itu 80% di dalam mempengaruhi klien, mempengaruhi pikiran seseorang. Baik, komunikasi sadar terjadi misalnya saat berbicara dengan lawan bicara. Sebenarnya komunikasi bawah sadar terjadi misalnya saat individu terbangun dari tidur dan segera mendapat jawaban masalah-masalah yang sedang dihadapi. Nah, tapi di dalam proses konseling kita juga bisa melakukan komunikasi bawah sadar. Jadi nanti akan saya jelaskan tentang bagaimana komunikasi bawah sadar itu. Misalnya dengan mirroring, matching, yang tidak ada di dalam konsep-konsep NLP. Nah, kemudian komunikasi dapat dilakukan secara verbal dan non-verbal. Nah, ini juga menarik karena bawah sadar tadi yang menurut Freud itu 82% atau 88% bahkan itu ternyata banyak diekspresikan melalui bahasa non-verbal atau bahasa tubuh atau gesture atau gestur ya, sehingga orang bisa menguasai bahasa tubuh dan menguasai alam pikiran bawah sadarnya. Baik. Nah, komunikasi dapat dilakukan secara verbal dan non-verbal. Bahkan sebenarnya komunikasi non-verbal lebih menentukan efektivitas satu komunikasi dibanding bahasa atau komunikasi verbal. Maka nanti di dalam NLP itu ada, tadi saya sebutkan mirroring, matching,
bagaimana menyamakan bahasa, menyamakan preferensi. Tadi kan ada preferensi visual atau auditori atau kinestetik, ya. Baik. Semua hal yang dilakukan individu memiliki maksud positif, ya. Semua hal yang dilakukan individu memiliki maksud positif. Nah, ini beranggapan bahwa semua yang dilakukan seseorang itu memiliki maksud positif. Jadi ada sisi positifnya begitu. Ini nampaknya juga ada miring agak berdekatan dengan teori-teori eksistensial atau humanistik ya. Jadi menganggap manusia itu positif. Baik, setiap hal yang dilakukan memiliki hal yang positif. Baik. Sekarang yang presuposisi yang keberapa ya? Sampai lupa. Enggak saya beri nomor. Tidak ada kegagalan, yang ada hanya umpan balik. Baik. Jadi klien itu pasti datang ke konselor itu dengan berbagai kegagalan. Nah, seorang konselor menganggap bahwa itu bukan kegagalan, tapi itu adalah sebuah feedback. Feedback itu apa sih? Feedback itu semacam masukan. Jadi masukan itu misalnya, kenapa di dalam berumah tangga si klien itu, si istri selalu mengalami konflik dengan suami, kemudian istri datang ke konselor. Nah, terjadinya konflik dengan suami itu adalah sebuah feedback, bukan suatu kegagalan berumah tangga. Jadi feedback itu berarti sesuatu hal yang harus dievaluasi, sesuatu hal yang apa yang harus perlu dirubah, apa yang perlu dipelajari. Nah, disitulah konsep NLP ini menganggap bahwa tidak ada kegagalan di dalam sebuah usaha, tapi yang ada hanyalah umpan balik atau feedback. Baik. Presuposisi selanjutnya adalah arti suatu komunikasi yang sebenarnya adalah respon yang didapat. Hal ini berarti apapun maksud yang ingin disampaikan, respon yang individu dapat menyiratkan arti sebenarnya dari komunikasi yang Anda lakukan. Respon yang individu dapat menyiratkan sebenarnya dari komunikasi yang dilakukan. Baik. Jadi arti suatu komunikasi yang sebenarnya adalah respon yang didapat. Jadi kita itu mendapatkan respon apa? Itulah arti komunikasi yang sebenarnya. Kalau saya mengharapkan A, munculnya B, nah itulah B, itulah sebenarnya yang komunikasi yang kita lakukan itu sebenarnya kita mengarah kepada B itu. Nah, jadi suatu bentuk komunikasi kita harus tahu outcome atau hasil luaran apa yang akan kita inginkan itu harus jelas, sehingga bahasa komunikasi itu bisa mengarah kepada outcome tadi. Karena apa? Karena suatu komunikasi itu adalah sebuah respon yang didapatkan. Oke. Baik. Sebelum saya lanjutkan, ada siapa lagi yang sudah hadir? Nazula, Siti Aziza, pemuda gaming, pemuda gaming, sering main game, Bagas Windy Saputra, Ana Nafisa Turisa, ya, baik. Kemudian ada Asri, ada Indi, ya, ada berapa ini yang hadir ya? Oke, tidak apa-apa, belum semuanya hadir. Yang penting apa yang saya sampaikan bisa diikuti. Jika nanti mau diulang, silahkan diulang lagi sambil membaca materi yang sudah saya sampaikan di WhatsApp. Ya, pembahasan kita kali ini tentang NLP, Neuro Linguistic Programming, untuk keperluan konseling. Baik. Ya, ini ada 23. Oke, ya, silahkan beri like-nya. Ya, masuk yang like baru 4. Oke.
kasih like, jangan lupa subscribe ya. Kalau dibagikan gimana Pak? Silahkan, tidak apa-apa. Baik, kita kembali ke materi. Balik ke laptop ya. Ini ya enak juga ya, gara-gara corona. Gara-gara corona kuliah online. Ini di rumah apa di kos-kosan ini? Kalian? Oh, di rumah. Ya, jangan main-main kemana-mana ya, hindari kerumunan. Jadi kalau ada kerumunan menghindar ya. Cuma kalau belanja di pasar ya masa nggak berkerumun kan ya repot juga ya. Baik, kita lanjut. Ya, Amalia di rumah, oke. Nah, di rumah sudah ada wifi ya. Di rumah saya ini juga ada wifi, jadinya streamingnya lancar. Kalau di kampus kadang-kadang ya namanya juga gratis ya. Oke. Lanjut. Materi berikutnya. Silahkan kalau kalian ada pertanyaan boleh langsung disampaikan ya. Saya akan melaju. Saya akan melanjutkan. Sekarang 4 pilar utama di dalam NLP kaitannya dengan konseling yang dilakukan. Baik, sebuah konseling ya, kalau kalian lihat di slide ke-13, salah satu 4 pilar NLP itu adalah outcome atau hasil. Maka sebuah konseling itu harus disetting ini nanti maunya kemana. Jadi sebelum komunikasi itu kita harus tahu tujuannya itu apa komunikasi ini. Jadi kita tahu hasil akhirnya nanti akan seperti apa. Ya, ini pilar pertama di dalam proses konseling. Sebelum konseling, seorang konselor harus memiliki setting atau memiliki sebuah tujuan. Luarannya apa? Hasilnya apa? Outcome-nya apa? Sehingga nanti komunikasi itu efektif, tidak kemana-mana. Kalau sedikit-sedikit kembali ke laptop, sedikit-sedikit kembali ke laptop, itu berarti diskusinya kemana-mana. Baik, seperti sekarang ini kita membahas tentang NLP dalam konseling, kan jelas. Nah, nanti dalam konseling itu apa? Mungkin ya diskusi dulu, basa-basi, kemudian baru ditentukan outcome-nya. Nah, kemudian pilar yang kedua adalah rapot. Rapot itu adalah sebuah pendekatan. Rapot merupakan inti daripada komunikasi yang efektif. Ya, betul sekali. Salah satu cara untuk membangun rapot adalah dengan mengikuti pacing lawan bicaranya. Jadi lawan bicaranya di pacing atau diikuti. Contohnya dengan menyamakan bahasa tubuh, laju nafas, dan lainnya. Hal ini didasarkan karena setiap individu hanya menyukai individu yang serupa. Ya, betul kan? Jadi kalau mau rapot, mau pendekatan tujuannya agar terjadi klik, ya, agar terjadi satu kesamaan, agar subjek itu, agar klien itu menganggap bahwa kita itu adalah sama dengan mereka, sama dengan klien. Itu caranya ya menyamakan, ya, dengan cara menyamakan. Karena individu itu prinsipnya adalah suka dengan hal-hal yang sama dengan dirinya. Ya, kalau dia suka sepak bola, maka kita bicara tentang sepak bola. Itu artinya, kemudian menyamakan bahasa tubuh, ya, cara duduk, nah, itu secara implisit kita samakan dengan klien agar klien itu merasa nyaman dengan kita. Oke, nah ini rapot. Kemudian akuitas sensorik atau sensory acuity. Nah, ini adalah kemampuan menggunakan panca indera untuk mengamati individu secara cermat tanpa asumsi atau penilaian tertentu sebelumnya sehingga individu dapat memberikan respon dengan rapot yang maksimal. Ingat ya, tadi di awal sudah saya sampaikan
bahwa sensory acuity itu ada 3 yang paling utama, yaitu visual, kinestetik, dan audio. Auditory, visual, dan kinestetik. Nah, sensory acuity itu adalah bagaimana kita mampu mendeteksi lawan bicara kita atau klien kita itu dia lebih prefer yang mana, lebih memiliki preferensi yang mana, apakah dia cenderung di visualnya. Nah, nanti akan saya jelaskan orang-orang yang visual itu seperti apa, yang kinestetik itu yang seperti apa, yang auditor itu yang seperti apa, ya. Baik. Jadi ini merupakan teknik untuk diagnostik ya, diagnosa agar kita lebih mudah memahami, agar kita lebih bisa diterima oleh klien, yaitu dengan kita menyamakan preferensinya. Jadi seorang konselor harus mampu memiliki sensory acuity atau akutas sensorik sehingga bisa menangkap klien itu lebih cenderung yang mana. Baik. Apa ada pertanyaan? Oh, ini malah ada yang perjalanan pulang. Oh, harusnya nggak kemana-mana. Baik, Rahma Ardiani bertanya, apakah map seseorang dipengaruhi pengalaman yang menyakitkan? Betul sekali. Map itu dipengaruhi oleh pengalaman, baik yang menyenangkan atau yang menyakitkan. Ya, kalau banyak pengalaman yang menyakitkan, maka dia akan cenderung negatif dengan hal-hal yang hampir sama dengan apa yang di dalam pikirannya. Jadi mapnya itu terbentuk. Jadi kemarin sudah kita bahas, misalnya seorang lesbi, kenapa dia mapnya itu membenci semua laki-laki, ya, padahal teritorinya atau wilayahnya itu tidak semua laki-laki, perilakunya sama dengan laki-laki yang pernah menjadi pasangannya. Nah, itu jadi mapnya itu sangat tergantung sekali dengan pengalaman yang menyakitkan. Betul. Iya. Oke, ya di rumah Nafa sambil ngopi ya, ngeteh. Saya malah belum ngopi nih. Nah, Pak izin bertanya, apa beda NLP dengan hipnosis? NLP ini lebih ke bagaimana berkomunikasi dan mempengaruhi ya. Tapi kalau hipnosis itu dia mempengaruhi, mensugesti, tapi dengan keadaan tertidur, ditidurkan, diturunkan kesadarannya. Tapi kalau NLP ini tidak perlu diturunkan kesadarannya, diajak komunikasi biasa. Jadi kalau orang mengenal lebih ke waking hipnosis, hipnosis sadar. Ya. Ya sebenarnya ini kalau di indigenous, kalau kita mau belajar tentang ilmu sugesti secara sadar itu di Jawa ini juga ada namanya gendam. Gendam atau gendam. Gelembuk. Kalau bahasa, mungkin sekarang nggak ada bahasa gelembuk. Gelembuk itu membohongi, tapi orang tidak terasa kalau dibohongi, ya digendam, gitu ya. Jadi beda antara NLP dan hipnosis. Jadi NLP ini lebih sulit lah daripada hipnosis. Ya, hipnosis itu gampang. Ya, baik. Pak izin bertanya, apakah seseorang sama dengan sugestinya? Ya bisa jadi. Kalau sugestinya masuk, ya, mapnya berubah, maka fungsi daripada hipnosis, hipnoterapi, sugesti, ya, itu adalah merubah map. Orang-orang yang mengalami cuci otak, ya, itu karena mapnya dirubah. Mapnya dirubah. Dicuci otaknya itu mapnya dirubah sehingga cara pandangnya itu jadi lain. Cara pandangnya jadi lain. Baik,
Iya Nafa, tidak ada lockdown di sana. Oke. Ya. Pak, bagaimana cara building rapport bila klien kita tipikal orang yang kurang menyukai kontak secara langsung? Misalnya dia lebih prefer berkomunikasi secara online. Ya, memang keterampilan seorang konselor itu harus dibekali, harus memiliki kemampuan untuk konseling melalui online. Melalui WhatsApp, video call, atau email. Ya, video call lah, itu yang layak ya, karena kita bisa berkomunikasi secara live. Tapi kalau WhatsApp itu capek juga ya, WhatsApp itu. Karena proses konseling itu kan ngomong begini, kalau ditulis ya jari-jarinya bisa capek kan gitu ya. Jadi building rapportnya ya ngobrol-ngobrol seperti biasa lah. Jadi basa-basinya ya tidak mungkin kita akan menyamakan tubuhnya, tapi kita lebih fokus pada menyamakan bahasa, ya. Baik. Harumi bertanya, apabila saat kita membangun raport dengan klien, tetapi malah membuat klien ketergantungan kita, bagaimana, apakah konselnya dibatalkan? Kalau konselornya itu tidak terganggu, dia nyaman-nyaman saja, boleh dilanjutkan. Tapi tentunya jangan mendiamkan ketergantungan dari klien. Ya, klien harus dibuat mandiri. Jadi jangan memberikan bantuan yang membuat klien itu banyak tergantung. Ya. Jadi kadang-kadang kita membuat konfrontasi dengan klien, tujuannya agar klien tidak tergantung dengan kita. Ya, baik. Bagus pertanyaannya. Baik. Siti Aziza, apakah konseling online itu sama efeknya dengan konseling face to face? Oh, lain. Cuma kelebihannya kita bisa melakukan dari manapun ya, tapi tetap itu kita kesusahan. Bagi saya susah. Tapi kalau memang kalian menghendaki seperti itu, mungkin rumahnya jauh dari Solo ya kan, nah itu susah juga. Cuci otak sendiri bagaimana bisa jadi Pak, sedangkan terkadang cuci otak sendiri berlangsung dengan cepat. Wah ya, itu pakai proses hipnosis kan cepat. Anda diberi ayat Al-Quran, di mana ayatnya itu dibelokkan maknanya, itu sudah mencuci otak. Ya kan? NII ya, N11, NII, Negara Islam Indonesia. Negara Islam ya, negara NII. Itu proses cuci otaknya pakai prinsip-prinsip NLP. Ada model-model tertentu yang memang membuat dia itu jadi berubah perilakunya. Nah, itu ada tekniknya, ya ada tekniknya. Di dalam raport kan ditulis harus mengikuti pacing lawan bicara. Namun sebelum konseling kita harus menetapkan hasil outcome. Tapi bahasan klien sudah jauh dari outcome, gimana Pak? Nah ini tugas seorang konselor harus mengarahkan. Ya, Bapak maaf waktu kita hanya 1 jam, mohon pembicaraan fokus dulu ke satu masalah yang sudah kita sepakati bersama. Itu misalnya ya. Kita nanti kalau takutnya kalau kita bicara kemana-mana bisa waktunya molor. Baik, jadi tugas konselor untuk mengarahkan ya. Berarti Pak, kalau si konselor merasa terganggu boleh dibatalkan. Jangan dibatalkan bahasanya.
tapi dirujuk ke konselor yang lain. Jadi, maaf saya tidak bisa melayani Anda karena waktu yang tidak sesuai atau permasalahan yang tidak relevan dengan kemampuan saya atau apa begitu ya. Saya rujuk kepada konselor lain. Iya. Amalia, ayo Pak kita praktek NLP. Oh iya. Menarik ya, NLP ini menarik. Kalian pelajarilah di internet ya, dipelajari di internet. Sudah banyak sekali konsepnya yang dipaparkan di sana. Kalian bisa mengeksplorasi sepuas-puasnya. Ya, jangan tergantung dengan perkuliahan. Kalau kalian kuliah hanya tergantung dengan apa yang dosen sampaikan, kemampuan kalian akan terbatas. Ya, misalnya kalau saya menyarankan NLP, pelajari NLP itu memang benar-benar NLP itu sedang in gitu loh. Saya tidak menyarankan kalian untuk belajar psikoanalisa, saya tidak menyarankan kalian untuk belajar misalnya behavior. Tapi coba pelajari behavior yang ini tentang mindfulness. Ya, kemudian pelajari behavior yang tentang kognitifnya. Nah, itu sedang in. Kalau yang NLP ya pelajarin bagaimana cara mempengaruhi dalam proses pembicaraan. Nanti akan banyak manfaatnya. Baik. Sekarang kita kembali ke laptop. Kembali ke materi. Ya, di situ ada slide ke-16. Slide-nya sampai 44 ya. Slide-nya masih banyak. Kita sampai jam berapa ya? 9.30 ya? Oke. Lama ya? Secukupnya aja ya, kalau udah selesai ya cukup gitu ya. Baik, sekarang ini yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana sensor informasi itu masuk lewat kita lihat, apa yang kita dengar, kita sentuh, kita bawi, kita kecap. Kemudian cara otak menyerap simbol-simbol indrawi melalui visual, auditory, kinestetik. Kinestetik itu yang kita kecap, yang kita bau, yang kita sentuh, itu masuknya di kinestetik. Ya, di slide ke-17. Baik, kalian ikuti saja, nggak usah buka-buka slide-nya, kecuali kalian pakai laptop seperti saya. Ya, nanti cukup mendengarkan apa yang saya sampaikan. Nanti lain waktu bisa kalian buka lagi. Nah, realitas eksternal dan realitas internal. Ini kaitannya dengan the map is not the territory. Ya, realitas eksternal itu adalah teritori atau wilayah, dan realitas internal itu adalah map. Itu ada di slide ke-18. Jadi peta atau map atau realitas internal adalah representasi dari informasi yang sangat terbatas. Ya, terbatas sekali. Jadi kalian harus objektif. Ya. Coba lihat klien, itu pasti pikirannya sangat terbatas sekali. Semua orang membenci dia. Semua orang tidak menyukai dia. Jadi bahasanya itu bahasa apa namanya, hiperbol ya, tidak semuanya, semuanya membenci saya, semua orang membenci saya, itu bahasa-bahasa klien. Semua orang membenci saya itu adalah map atau realitas internalnya. Padahal realitas eksternalnya ya, yang membenci berapa orang sih? Paling cuma 3 atau 4 orang aja. Gitu ya. Baik. Pikiran menyerap informasi, slide 19.
Kemudian langsung praktek di dalam konseling ya. Ada building rapport. Tadi sudah saya singgung building rapport ya. Jadi memang building rapport itu penting. Kalau kita berhasil dalam building rapport, membangun sebuah hubungan komunikasi yang nyaman, maka apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan itu akan lebih mudah diterima oleh klien kita. Oke, di slide ke-24, sekarang slide ke-25, ke-25, Rapport itu, building rapport itu membangun kepercayaan, ya, belief. Ya, semuanya trust ya, penting, trust itu penting. Bagaimana kita membangun klien kita percaya dengan kita. Kalau klien sudah percaya dengan kita, maka apa yang kita omongkan, apa yang kita sampaikan itu akan lebih mudah masuk ke alam bawah sadar. Nah, kemudian rapport itu meminimalkan hambatan komunikasi. Ingat bahwa rapport itu untuk menjalankan sebuah komunikasi yang nyaman, ya, hubungan yang nyaman, terjadi klik. Nah, kalau belum klik jangan request, ya, jadi klik dulu baru. Kalian punya sahabat, kan bukan punya sahabat, kalian punya teman baru kenalan misalnya. Nah, buatlah teman kalian itu nyaman dulu dengan kalian dalam berbicara, dalam segala aktivitas. Nah, setelah nyaman baru minta dia, yuk antar saya ke mana begitu, antar saya ke beli buku atau apa begitu, baru mau dia. Jadi rapport ini akan meminimalkan hambatan komunikasi. Jadi mengurangi penolakan. Jadi mengurangi kawan kita, kawan kalian itu menolak ajakan. Ya. Baik, nanti di dalam proses cuci otak, rapport ini dilakukan secara singkat, tepat, cepat, dan sedikit memaksa. Ya, yang sudah pernah ikut NII gitu ya, itu lebih paham saya kira. Baik, dengan prinsip passing leading. Passing itu ikuti, leading itu membawa. Jadi rapport itu dilakukan dengan prinsip passing, leading. Passingnya 3 kali. Misalnya seorang dosen sedang mengajar, mahasiswanya ramai sekali, gitu ya. Kondisi tidak tenang. Kemudian dosennya bilang begini, kalian ingin cepat pulang? Wah, gimana perhatian mahasiswanya ketika mendengar kata-kata dosen, kalian ingin cepat pulang? Itu namanya passing. Maka semua perhatian tertumpu kepada ucapan dosen tadi. Iya Pak. Oke, kalian ingin cepat pulang. Ya. Kalau gitu, beri waktu saya agar saya lebih cepat menyampaikan materi kuliah. Oh iya Pak, nah, gitu kan. Itu passing. Kemudian leadingnya apa? Sekarang silahkan kalian tenang, duduk, mengikuti apa yang saya sampaikan. Iya Pak, nah, gitu. Jadi bukan main gebrak, diam semua. Ya diam aja, tapi itu diam takut. Ya, jadi proses konseling, proses komunikasi pakai prinsip passing, leading. Nah, seperti kalau kalian punya adik atau punya keponakan, keponakannya ini harus pakai jaket karena awalnya hujan dingin ya.
Yang kita sampaikan, adik, ayo pakai baju, pakai jaket, bukan begitu. Nah, buat pacing dulu. Adik, kamu pilih jaket yang warnanya hijau atau yang merah? Yang merah. Oke, kalau yang merah dipakai. Nah, dipakai ya, pakai jaket akhirnya. Ya kan? Mana jaket yang kamu sukai, yang ini atau yang itu. Nah, dengan passing leading itu akan membuat orang terpengaruh untuk mengikuti apa yang kita inginkan secara tidak sadar. Ya kan? Kemarin juga sudah saya sampaikan tentang konsep mama minta pulsa, ya kan? Mama minta pulsa. Mama itu passing gitu loh. Minta pulsa leading, delete itu dibawa. Mama, kata-kata mama itu sudah membuat pikiran orang itu kalau dia dekat dengan mamanya itu sangat responsif. Ada apa dengan mama itu? Tanpa melihat ini siapa yang SMS, ini siapa yang WA, ini siapa yang kirim pesan. Sudah nggak dilihat. Yang dilihat adalah katanya adalah minta pulsa. Iya mah, saya kirim. Nah, setelah beberapa waktu sadar, loh tadi yang ngirim siapa? Yang ngirim WA tadi siapa? Kok saya ngirim uang transfer? Itulah. Ya, jam-jam bangun tidur biasanya ya, pagi gitu ya. Bingung-bingungnya gitu ya. Atau tengah malam maunya ketika mau tidur gitu ya. Dikirimi seperti itu karena apa? Kondisinya bawah sadar. Sedang ngantuk-ngantuknya. Ya, baik. Bagaimana cara melakukan pacing? Di slide ke 25 itu ada mirroring. Mirroring itu menirukan. Mirror itu apa? Kaca. Kaca apa? Kaca cermin. Ya, menirukan, menyamakan, matching itu mencocok-cocokkan atau memenuhi kebutuhan. Pas gitu. Tumbuh itu tutup. Wah, itu namanya matching. Kalau menirukan itu cara duduknya menirukan, kalau dia jigang kita jigang. Gitu. Tapi jangan sampai kentara ya. Apa yang dirapot itu meliputi aspek fisiologis, linguistik, dan belief. Oke. Linguistik, fisiologis, dan belief. Fisiologis itu fisiologisnya, misalnya gini, tangannya begini ya, maka konselornya juga begini. Nah, misalnya tangannya si klien begini, maka konselornya juga gini. Nah, jadi sama, plak gitu ya. Itu namanya mirror. Kalau matching itu cocok. Wah, kemarin sepak bolanya kalah. Wah iya, seharusnya itu ya nggak kalah karena begini-begini. Ya, itu matching, mencocokkan sehingga orang itu cocok dengan kita. Oke. Anda nanti dapat pelajari itu di halaman slide nomor 26. Linguistik. Linguistik itu bentuknya visual, auditory, kinestetik. Maka nanti sama. Kita samakan bahasa-bahasa visual. Misalnya, saya merasa. Itu apa? Bahasa auditory, bahasa kinestetik, atau bahasa apa? Bahasa auditory, kinestetik, atau visual. Saya merasa masalah saya ini, ya gitu. Berarti apa? Kinestetik. Jadi kalau saya melihat masalah saya, berarti bahasa visual. Bagus. Nah, kalau dia banyak menggunakan bahasa visual,
maka konselor juga harus menggunakan bahasa visual, tujuannya agar terjadi matching. Saya demikian juga Pak, kalau melihat masalah Bapak ini, nah, tadi dia melihat, kita juga pakai kata-kata melihat. Cocok. Nah, matching namanya. Kemudian juga pilihan kata. Pilihan kata ini kalau bisa disamakan dengan apa yang disampaikan, apa yang diucapkan oleh klien kita. Makanya kalau tadi klien banyak menggunakan kata melihat, ya kita katanya menggunakan kata melihat. Kalau klien menggunakan kata mendengar, ya kita menggunakan kata mendengar. Oke. Kemudian tonality, jadi intonasi, nada, tempo, jeda. Jadi kalau klien itu suaranya keras, ya kita jangan lemah lembut, ikuti. Kalau klien cepat, ya kita cepat. Itu namanya mencocokkan. Pas, cocok gitu ya. Baik. Temponya, nadanya, jedanya. Kemudian, jadi di dalam linguistik itu ada yang disamakan, predikatnya sama. Predikat sama itu kalau visual-visual, auditori, kinestetik, kemudian menggunakan kata-kata dan bentuk kalimat yang sama. Jadi melihat ya ketika menggunakan kata melihat, mendengar yang menggunakan kata mendengar gitu ya. Menggunakan tonality yang sama. Nadanya tinggi ya kita tinggi, dia rendah ya kita rendah. Kemudian mencocokkan. Jadi hampir sama ya. Baik. Sekarang rapot fisiologis. Rapot fisiologis itu di dalam NLP bisa berbentuk gestur, sikap tubuh atau bahasa tubuh. Ya, kalau dia bersandar seperti ini ya, kita pelan-pelan itu tanpa dia sadari kita juga bersandar. Kalau dia gini ya, kita pelan-pelan gini. Nah itu secara fisiologis kita menyamakan. Kemudian mimik wajah. Mimik wajah itu juga bisa kita passing ya. Gerak mata ini bisa kita amati, kalau kita nggak perlu menyamakan gerak matanya dia. Tapi kita bisa lihat dia, gerak mata itu ternyata membawa sebuah makna tertentu. Ya, baik. Oke, sekarang rapot belief. Jadi bagaimana kita melakukan pendekatan dari sisi keyakinannya si klien. Nah, bentuknya itu bisa isu terkini. Corona. Wah, klien datang. Wah, sekarang memang betul-betul corona ini sedang merebak ya. Nah, itu dia cocok. Karena sedang isu in ya. Jadi dia pun akan kepikiran tentang corona. Bagaimana pendapat tentang corona? Wah, dia pasti senang akan berpendapat. Common sense. Ya, common sense. Ini cara-cara untuk memberikan satu kesamaan di dalam proses konseling. Kita membicarakan common sense dia itu apa? Ya baru hujan ya Pak, atau wah sudah mulai panas ya gitu. Jadi nyamakannya dengan isu yang sama, atau kita mengiyakan common sense yang dia pegang. Dengan itu, jadi dengan rapat terhadap belief dia, kemudian fisiologisnya, linguistiknya, diharapkan dia akan memberikan respon positif kepada kita, yaitu dengan klik atau cocok gitu ya. Baik. Slide 29.
cara menyerap informasi. Oke, saya lihat dulu adakah pertanyaan. Pertanyaan saya, wah, tethering. Ya, Asri Mutmainah, Pak, sebenarnya kalau kita pernah mengecewain klien lalu membangun building rapport dari awal lagi, Pak, atau bagaimana? Ya, ngecewain gimana maksudnya ya? Ya enggak apa-apa kalau untuk komunikasi, building rapport lagi, enggak apa-apa. Cuma agak sulit ya, karena kalau sudah kecewa itu biasanya terus susah untuk percaya lagi ya. Makanya ini harus kita jaga betul-betul kepercayaan dari klien kepada kita. Ya, dengar suaranya tapi videonya loading terus. Wah, kuotanya sinyalnya bagus enggak? Kalau sinyalnya enggak bagus ya enggak apa-apa, nanti bisa diputar lagi. Pak, mau nanya, apabila kita selalu mengikuti gestur tubuh klien bukan nanti terima kasih, Pak. Makanya tadi saya sampaikan cara ngikutinya itu tidak kentara gitu loh. Dan itu hanya dilakukan ketika apa? Rapot aja. Kalau sudah ya sudah. Kalau klien sudah merasa cocok ya sudah. Bukan dari awal sampai akhir. Dan ketika kita melakukan penyamaan terhadap gestur kita dengan klien, itu jangan sampai klien tahu, nanti risih. Ini teknik komunikasi bawah sadar. Jadi harus apa ya bahasanya, smooth, ya, bahasanya smooth. Harus apa? Karena klien kita tidak tahu kalau kita tirukan, ya makanya harus hati-hati. Jangan sampai kentara, oke? Baik, kembali ke materi. Di slide yang ke-29 ya. 30, 31 itu semuanya berkaitan dengan preferensi. Ya. Silahkan nanti kalian pelajari lagi. Pelajari sendiri. Preferensi visual seperti apa, preferensi auditori seperti apa, preferensi kinestetik seperti apa, ya. Jadi itu merupakan apa? Jenis-jenis preferensi dari klien yang bisa kita tembus agar kita bisa masuk ke bawah sadar dan bisa mempengaruhi klien kita. Jadi kalian pelajari ya. Baik. Nah, di dalam proses rapot itu yang terpenting adalah proses konektivitas. Jadi connect. Namanya connect itu kan ya nyambung ya, nyambung. Nah, kita sambungkan dulu. Oke, saya baca ya. Dalam komunikasi menunjukkan ada satu informasi yang dikirim dan diterima. Dan ternyata setiap informasi yang diterima oleh lawan bicara komunikan memberikan suatu respon secara tidak sadar. Respon secara tidak sadar atau unconscious responsiveness membuktikan ada suatu koneksi antara komunikator dan komunikan. Jadi apa? Unconscious responsiveness-nya, misalnya ketika kita sudah passing, kita ingin melihat apakah klien kita itu sudah connect dengan kita atau belum. Jadi nanti
Misalnya begini, klien duduknya bersandar ya. Kita ingin melihat apakah si klien itu sudah klik dengan kita atau belum. Caranya gimana? Kemudian kita begini, kliennya masih begini, tapi kita begini. Nah, kalau si klien itu sudah klik dengan kita, maka secara tidak sadar dia akan begini. Nah, itu berarti sudah terjadi proses unconscious responsiveness. Jadi satu bentuk respon ketidaksadaran yang dilakukan oleh klien terhadap hubungan antara klien dan konselor. Jadi kita bisa seolah-olah memerintah klien untuk pegang janggutnya. Nah, cukup kita begini. Nanti si klien akan begini. Tapi ya itu cukup untuk ngetes saja, nggak perlu terus kemudian kita buat mainan. Ya, oke. Artinya apa? Kalau sudah pada keadaan-keadaan seperti itu, maka sugesti-sugesti, saran-saran, permintaan-permintaan dari konselor itu akan mudah diterima oleh klien. Oke. Ya. Membangun hubungan interpersonal. Ada istilah kalibrasi. Kalibrasi, kalau kalian punya scanner ya. Scanner itu sebelum dia mencetak, maka dia akan mengkalibrasi benda yang akan dicetak. Maka dalam proses konseling kita harus mengkalibrasi. Tentukan peta mentalnya. Melalui komunikasi kita tanya, nanti kita tentukan peta mentalnya. Kemudian lakukan matching, mirroring, kemudian baru leading. Ya, baik. Nanti jangan dipelajari lagi apa yang perlu dikalibrasi. Banyak hal, dari mulai nafas, postur tubuh, dan lain sebagainya. Kemudian di slide ke-36, 37, 38 itu contoh-contoh daripada pacing. Contoh matching dan mirroring. Perbedaan matching dan mirroring itu seperti apa? Itu ada di slide 36, gambar 36, kemudian mirroring itu seperti apa? Itu ada di slide 37, kemudian slide ke-38 itu namanya mirroring. Baik. Oke. Ya. Sampai halaman terakhir itu adalah contoh-contoh daripada bagaimana kita melakukan proses konseling, yaitu building rapport. Ya. Baik. Ada beberapa hal yang ada di konseling NLP itu, bahwa presuposisi tadi harus kalian gunakan agar kalian dapat menentukan arah daripada konseling. Kemudian sebentar. Kemudian, bentar ya. Nah, ini. Teknik di dalam NLP nanti akan saya sharekan jurnalnya. Teknik ini reframing, mereframe. Jadi di dalam proses konseling, seorang konselor harus punya frame tertentu yang itu digunakan untuk mereframe cara berpikir daripada klien.
jadi dibingkai sehingga klien itu bisa memiliki frame yang benar tentang objek yang menjadi masalah. Kemudian teknik yang kedua itu menggunakan anchoring, angkor, jadi sauh atau jangkar, anchor atau tombol, ya. Jadi ini bisa membantu seorang klien untuk mencapai keadaan psikologis yang dia kehendaki secara instan. Misalnya ketika dia cemas gitu, kemudian dia melakukan relaksasi. Nah, ketika relaksasi begitu dia merasa nyaman, maka dia pegang salah satu jempolnya, ya, atau tangannya atau apa gitu. Jadi pegang jempol ini, ketika tenang pegang jempol, maka ketika seseorang itu mengalami kecemasan, dia pegang jempol gini langsung kondisinya langsung tenang. Nah, itu angkor. Jadi mengasosiasikan antara pegang jempol dengan keadaan tenang. Kemudian metode yang ada building rapport, keakraban, ya. Building rapport ini selain menjadi sebuah model pendekatan, juga bisa menjadi proses penyembuhan, ya, penyembuhan. Jadi dalam proses NLP ini ketika sudah terjadi proses klik, tinggal nanti ditentukan bagaimana cara proses terapinya, ya, terapinya. Seperti tadi ada reframing, ada anchoring, dan di model-model di NLP itu banyak itu. Ada Swiss pattern, banyak sekali. Nanti silakan dibaca sendiri, ya, model-model terapinya itu. Ada model-model terapinya. Baik. Oke. Saya kira cukup, ya. Asri Muntahanah, Pak, bukan Mutmainah. Oke. Maksud saya nyebutkan Mutmainah tadi. Ya, baik. Dian Ayu Megatri, Pak mau nanya, apabila kita selalu mengikuti gestur tubuh klien, bukannya nanti bikin klien. Oh ya, tadi sudah, ya. Nanti akan saya kirim materi jurnalnya, ya. Tapi di jurnal itu teknik NLP-nya cuma 3, padahal banyak sekali, ya. Tidak apa-apa, saya akan kirim sekarang di WhatsApp-nya. Mana ya? Ini saya kirim. Bentar. Kuisnya nggak jadi, ya. Kemarin janjiin kuis, ya, saya, tapi yalah, ini aja. Oke. Ya. Kok belum ada? Kok hilang? Ya, nanti jurnal saya akan kirim setelah ini, ya. Oh, ini sudah ada. Untuk presensi nanti setelah masuk aja di rapel. Oke, sudah saya kirim materi jurnalnya tentang konseling berbasis NLP, dipelajari lagi. Kalau kalian tertarik dengan ilmu NLP, silahkan kalian pelajari di internet. Sudah banyak tentang tulisan-tulisan berkaitan dengan NLP. Silahkan dipelajari. Nanti di pertemuan-pertemuan perkuliahan bisa didiskusikan dengan saya. Baik, saya kira demikian perkuliahan kita di pertemuan kelima ini. Semoga bermanfaat, ya.
Mohon pendapatnya, perkuliahan kita kurang apa, begitu ya. Saya sudah berusaha maksimal. Artinya saya sudah pakai dua media, pakai handphone sama pakai laptop, sehingga saya bisa mengontrol pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kalau ini suara bagaimana? Suara bisa didengar dengan cukup clear, jelas atau bagaimana? Semoga bisa diterima dengan baik. Ya, coba Pak NLP di kelas nanti. Oh iya. Oke. Baik ya. Saya kira demikian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.